A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akibat Susuk. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi cerita-cerita dari Kak Umi Aslaja, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sekali lagi Rudita menatap wajahnya di cermin rias ruang ganti. Di luar, penonton sudah tidak sabar membentuk sebuah yel-yel yang tiada henti meminta dirinya segera tampil. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Ada perasaan bangga membungkus dadanya sehingga terlihat menonjol. Sang MC sedari tadi pun sudah kewalahan untuk menangani penonton yang rata-rata kaum adam. Dan rata-rata mereka yang selalu haus hiburan. Sabar. Sebentar lagi artis kesayangan kita akan segera tampil. Harap tenang. Seru sang MC dari pengeras suara. Setelah yakin dengan kesempurnaan penampilannya malam ini, Rudita pun segera melangkah keluar, naik ke atas panggung. Sontak saja, penonton langsung riuh, bertepuk tangan dan bersuit-suit tiada henti. Dan saat Rudita mengangkat sebelah tangannya, semua penonton langsung tenang. Selamat malam semuanya, sapa Rudita dengan suara merdu yang mendayu-dayu. Semua mata melotot melihat penampilan Rudita malam ini. Juga terkesima mendengar suara merdu Rudita yang tidak seperti biasanya. Sebuah lagu pun ia bawakan dengan penuh penghayatan. Penonton langsung ikut bergoyang mengikuti irama musik. Rudita adalah gadis desa yang sederhana dan biasa saja. Keinginannya untuk mengangkat harkat martabat orang tuanya sangat tidak sesuai dengan kemampuannya. Gadis berwajah standar dengan suara falesnya mencoba peruntungan ikut nyanyi keliling sebagai biduan musiman. Rudita tampil hanya sebagai selingan, dan terkadang ia hanya mendapat upah yang hanya cukup untuk membeli beras 1 kilo dan ikan teri 1 ons untuk makan 2 hari ibu dan 3 adiknya yang masih kecil. Karena putus asa dengan kenyataan pahit hidupnya, sampai Rudita menuruti saran dari sang ketua pemilik grup musik tersebut. Suka dan duka adalah lukisan kehidupan. Jadikan lukisan itu indah dengan penuh ketakwaan. Karena putus asa dengan kenyataan pahit hidupnya, sampai Rudita menuruti saran dari sang ketua pemilik grup musik tersebut. Pasang susuk agar penampilan Rudita terlihat sempurna juga memikat semua mata yang melihat. Namun ada udang di balik batu. Sang bos yang bernama Martian itu ternyata mengincar sesuatu dari gadis polos Rudita, yaitu keperawanan gadis itu. Sesaat Rudita terdiam membisu. Meski saat ini usianya sudah 19 tahun, namun Rudita belum pernah punya pacar. Martian meyakinkan Rudita bahwa ia menjamin jika Rudita pasti akan terkenal, juga kebanjiran job setiap malam. Benarkah? Benar. Dengan diantar oleh Martian, malam itu Rudita pun pergi ke rumah seorang dukun di pinggir kota. Pada seorang dukun wanita tua yang ternyata adalah langganan Martian. Wanita itu yang dipanggil oleh Martian dengan sebutan Mak Uyut tersenyum simpul melihat Rudita yang tampak pias. "Jadi ini gadisnya?" tanya Mak Uyut
sambil menatap penuh arti wajah Rudita. "Iya, Mak. Gimana, Mak?" sahut Martian tidak sabaran. Harum," ucap Mak Uyut yang membuat Martian mendesah lega. Harum yang artinya masih tercium darah perawan Nyis-Nyis atau Ting-Ting. Setelah semua syarat disediakan oleh Martian, si nenek Mak Uyut segera memasang susuk di beberapa bagian tubuh Rudita. Tidak terasa apa-apa. Bahkan Rudita merasa gamang dalam hatinya. Apa benar susuk itu telah masuk ke dalam tubuhnya? Setelah semua selesai, Martian pun meminta upahnya langsung di tempat itu. Sesaat Rudita merasa ragu. Namun setelah diusap wajahnya oleh Mak Uyut, Rudita merasa pasrah. Malam itu, Rudita harus melepaskan mahkotanya demi membayar susuk yang sudah tertanam pada tubuhnya. Ternyata susuk Martian lebih menyakitkan daripada susuk Mak Uyut. Air mata Rudita mengalir deras. Mulutnya merintih menahan perih. Mak Uyut yang sesaat keluar dari dalam gubuknya. Ia kembali setelah Martian dan Rudita sudah mengenakan pakaian kembali. Mak Uyut tertawa mengerikan saat melihat Rudita tampak layu. "Kita mohon pamit, Mak. Itu upah Mak. Ada di atas tikar juga di kain batik," ucap Martian yang tidak dimengerti maksudnya oleh Rudita. Dan setelah malam itu, Rudita mengalami demam selama 2 hari. Tapi kemudian ia merasakan badannya segar juga merasa penuh percaya diri. Dan setelah itu penampilan Rudita berubah begitu drastis. Hampir semua mata yang melihat Rudita merasa terpesona. Apalagi saat ia sedang bernyanyi. Saweran datang seperti hujan. Melihat hal itu, tentu saja membuat Rudita jadi semangat dan selalu percaya diri. Dan kini, apapun yang ia inginkan sudah tercapai. Membangun rumah yang layak untuk ibu dan adik-adiknya. Juga memiliki sebuah sepeda motor sendiri. Selain itu, dampak dari semua itu membuat banyak rumah tangga yang terguncang akibat dari pertengkaran antara suami yang tergila-gila pada Rudita dan istri yang cemburu juga benci pada Rudita. Tidak semua rencana akan sesuai dengan keinginan. Begitupun dengan Rudita yang secara langsung telah membuat kecemburuan para wanita, juga kebencian, hingga terselip niat busuk di hati mereka. Malam itu, tanpa seorang wanita parubaya, tapi dengan perhiasan yang begitu mencolok, kalung laksana tambang kapal selam, gelang sama persis dengan pelek sepeda motor, cincinnya besar-besar, matanya sebesar biji salak. Wanita itu adalah salah satu wanita yang suaminya sangat tergila-gila pada Rudita. Hingga setiap malam ia selalu ngelintur memanggil-manggil nama Rudita. Setelah ditelusuri ternyata Rudita adalah seorang gadis biduan desa. Rasa cemburunya pun seketika bergejolak membakar dada. Apalagi saat tahu jika sang suami, yang adalah seorang juragan empang, sering nyawer puluhan juta. Malam itu, dengan sebuah amplop tebal, ia berbicara dengan 4 orang lelaki berwajah dingin. "Selesaikan dengan serapi mungkin. Buat seperti kecelakaan," tegas wanita itu. Dadanya naik turun pertanda amarah yang bergejolak dari dalam. Malam itu, Rudita tidak pergi manggung. Ia ingin santai di rumah sambil menikmati hasil dari jerih payahnya selama ini. Kak Rudi," panggil adik bungsunya yang bernama Riri. "Iya sayang, ada apa adikku?" sahut Rudita yang kemudian menyimpan ponselnya di atas meja hadapannya. "Ih, kok kakak bau sih?
seru Riri sambil menepis tangan Rudita. Tapi Rudita tersenyum. Ia tahu Riri pasti ngeprank dirinya. Mana ada bau. Yang jelas tubuhnya sangat wangi karena telah mandi dan disemprot minyak wangi yang mahal. Idih, gak usah bercanda. Kakak sudah tahu, ucap Rudita sambil memainkan jari telunjuknya di depan wajah Riri. Seketika Riri menutup hidungnya dan melangkah mundur. Bau bangkai, seru Riri lalu berlari ke dalam. Rudita sesaat terdiam dan kemudian mengendus badannya. Tidak ada yang bau. Rudita tersenyum sambil geleng-geleng. Karena sore itu ia ingin santai, Rudita berencana membelikan sesuatu buat kejutan ketiga adiknya. Untuk itu Rudita pergi sendiri menuju kota. Tentu setelah pamit sang ibu, yang ngakunya mau ke rumah temannya. Motor baru yang terlihat begitu mencolok, juga pengendaranya yang begitu anggun. Banyak pasang mata menatap takjub meski Rudita mengenakan helm tertutup. Jalan desa yang masih asri membuat betah berkeliling. Apalagi Rudita sudah jarang sekali melihat kondisi desanya karena kesibukan sebagai artis yang mulai naik daun. Saat sedang santai mengendarai motor metiknya, tiba-tiba Rudita berpapasan dengan seorang pemuda yang langsung menundukkan wajahnya saat berpapasan dengan motor Rudita. Seketika Rudita melambatkan laju motornya. Kamal, sapa Rudita. Pemuda itu seketika menatap pada Rudita. Segera Rudita membuka helmnya. Masa Kamal lupa sama saya? Ucap Rudita seakan merajuk. Oh, Neng Rudita, ucapnya dan tersenyum. Iya, syukurlah kalau masih ingat mah. Ucap Rudita senang, karena dari dulu sebenarnya ia jatuh cinta pada Kamal, yang anak seorang guru ngaji di desa itu. Tapi untuk saat ini, Rudita memupus harapan juga cintanya pada Kamal, setelah ia sadar dirinya telah kotor, hina dan nista. Pertemuan ini adalah sesuatu yang sangat indah bagi Rudita. Mengenang cinta yang pernah ada, pernah tumbuh bersemi meski layu sebelum berkembang. Mau kemana Neng Rudi? Kok sepertinya mau pergi ke kota? Tanya Kamal yang menatap Rudi malu-malu. Iya, ada yang mau dibeli buat adik-adik. Oh, ya udah, nanti keburu malam. Gak apa-apa, sekarang desa kita kan sudah maju, jadi biar malam pun tetap rame. Ya udah, Rudi pamit dulu ya, Lain kali mungkin kita akan bertemu lagi, supaya bisa ngobrol lagi. Kamal hanya mengangguk, menatap Rudi yang berlalu dengan motornya. Entah mengapa hati Kamal tiba-tiba berdesir. Mungkinkah ia telah jatuh cinta pada Rudita, atau ada firasat lain? Bahkan Kamal melajukan langkahnya dengan kontai dan pikiran kosong. Rudita membawa motornya dengan santai. Di tempat yang lumayan sepi, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di hadapan motornya. Seketika Rudita mengerem motornya tapi tidak sempat. Motornya menabrak belakang mobil hingga membentur keras. Rudita jatuh terpelanting dari motornya. Dan tiba-tiba dua orang pria menyeretnya ke dalam mobil. Belum juga rasa terkejut Rudita hilang. Tiba-tiba di dalam mobil itu Rudita dibekap. Lalu Rudita tidak ingat apa-apa. Saat terbangun, Rudita tersentak karena berada di sebuah gubuk pinggir hutan. Segera Rudita bangkit dan mendapati tubuhnya tanpa selai benang pun. Tanpa pakaiannya tercacar tidak jauh.
Saat Rudita meraih kaosnya, sangat bau sekali. Ia tidak tahu itu bau apa, tapi segera ia kenakan dengan cepat. Setelah mengenakan pakaian, segera Rudita keluar dari gubuk dan tampak motornya di pinggir jalan. Suasana remang yang entah pukul berapa, karena ternyata ponsel juga dompetnya raib. Rudita menangis terseduh menahan nyeri di sekujur tubuh. Perlahan ia starter motornya dan mencoba berbalik arah. Saat sedang mengendarai motornya sambil terus menangis, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang. Pandangan Rudita yang tertutup air mata sangat mengganggunya hingga tidak bisa menghindari. Atau mungkin juga mobil itu sengaja menabrak dirinya. Tabrakan hebat pun terjadi. Tubuh Rudita terpental ke belakang dan roda mobil itu menggilas tepat di pinggang Rudita, sehingga tubuh Rudita pun terpotong jadi dua. Dan potongan tubuh Rudita terpisah cukup jauh, sekitar 5 meter terseret oleh bemper mobil tersebut. Setelah tubuhnya terpotong, tangan Rudita masih bergerak, seakan meminta tolong pada pengendara mobil yang menatapnya dari kaca spion. Sorot mata Rudita terlihat tajam di balik rambutnya yang meriap menutupi wajahnya. Mobil itu kemudian tancap gas kabur. Rudita yang masih bernafas, meski tubuhnya telah terpotong jadi 2 bagian. Kedua matanya berkedip-kedip begitu berat. Sekujur tubuhnya sangat sakit, bagaikan ribuan jarum menusuk pori-pori. Sepasang bibir gemetar, berusaha menjerit, tapi tidak sanggup. Dan sebuah mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Terdengar seruan dari dalam mobil tersebut. Allahu Akbar! Ada kecelakaan! Seorang pria melongok dari kaca mobil. Jangan turun, Pak. Nanti kita dikira yang nabrak, cegah istrinya ketika melihat suaminya membuka pintu. Tentu saja tidak ada bukti kalau kita yang nabrak, mah. Polisi juga pasti akan menyelidiki. Tidak mungkin gegabah, ucap suaminya. Mungkin dia tidak sampai hati melihat korban tergeletak di jalan. Gegas ia meraih ponselnya di saku celananya dan segera menelpon polisi. Perlahan kaki pria itu melangkah mendekati korban dan tampak bergidik saat melihat kondisi korban yang tubuhnya terputus. Saat mendekati bagian atas tubuh korban, lelaki itu semakin bergidik saat melihat kedua matanya melotot. Tolong, Pak. Tolong. Tubuh saya sakit sekali. Tolong, pinta Rudi saat ada seorang yang mendekatinya. Namun pria itu hanya berdiri sambil menutup hidungnya. Tidak tahan mual mencium bau amis darah yang bersimbah di aspal bersama cuilan dagingnya. Tolong saya, Pak, pinta Rudi memelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan sekali kau, nak. Mana masih muda, cantik lagi, gumam pria itu sembari perlahan berjongkok. Rudi mencoba mengedipkan matanya agar pria itu sadar kalau dirinya masih hidup, tapi ternyata tidak berhasil. Rudi semakin merintih, menahan sakit di sekujur tubuhnya. Tak lama, sebuah sepeda motor melintas dan berhenti di sebelah mobil yang terparkir. Dua pengendara motor itu segera turun saat melihat ada kecelakaan. Astagfirullah, Rudita, sebut salah seorang. Siapa, Dek? Kamu kenal gadis ini, Dek? Tanya pria itu sembari menatap wajah pemuda yang tadi berseru.
Ini Rudita, gak salah lagi. Dia seorang biduan terkenal, Pak, ucap pemuda itu. Masya Allah, kasihan sekali. Ayo cepat dek, segera hubungi orang tuanya. Kasihan sekali, ucap pria itu. Saya gak kenal orang tuanya, Pak. Saya tahu dia karena sering nonton saat dia manggung, ucap pemuda itu sembari garuk-garuk kepalanya. Pria itu berkerut dahi. Baiklah, sebentar lagi polisi datang. Tolong temani bapak dulu sebentar di sini ya dek, sambil menunggu polisi datang, ucap bapak itu kemudian. Dua pemuda itu mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya untuk memotret wajah Rudita juga kepadanya. Dek, jangan dipotoin, kasihan jasadnya, tegur pria itu tidak setuju. Mau saya unggah Pak di FB, siapa tahu ada saudaranya yang melihat postingan saya, kata pemuda itu menjelaskan. Oh, silakan kalau begitu, ucapnya sambil manggut-manggut. Saat mau diunggah di FB, ternyata sinyalnya hilang. Tak lama dua buah mobil polisi pun datang, segera melakukan evakuasi korban. Setelah sebelumnya diambil gambarnya dari berbagai sudut, sebuah mobil ambulans datang 5 menit kemudian. Jasad Rudita yang terpotong jadi 2 bagian segera disatukan di kantong jenazah. Ngeri. Tolong, tolong, sakit, sakit. Seorang polisi tertegun saat seperti mendengar suara rintihan pilu. Sekujur tubuhnya merinding, lalu kembali melakukan tugasnya untuk mengidentifikasi korban. Seorang wanita tampak begitu terlihat cemas. Ketika malam terus merambat, semakin malam, semakin cemas dan tidak sedikit pun matanya mampu terpejam. Ibu, ibu, tolong bu. Desir angin terseok di antara dedaunan pohon palem dan luar jendela kamarnya. Namun gesekan di daunan itu mengantarkan suara-suara rintihan pilu. Ya Allah, astagfirullah. Rudita, kamu kemana sih nak? Kok jam segini belum pulang juga? Gumam wanita yang adalah ibu kandung Rudita ketika adiknya sudah terlelap tidur dengan nyenyak. Sementara wanita itu sesekali membuka pintu untuk memastikan bahwa anaknya sudah pulang. Perasaan sungguh berbeda dengan saat Rudita berpamitan untuk pergi manggung. Kali ini rasanya begitu cemas juga, takut telah terjadi sesuatu pada anaknya. Azan subuh berkumandang. Ayam jago ikutan menyambut datangnya pagi. Orang-orang yang taat gegas bangun untuk bersimpu di atas sajadah. Begitupun ibunya Rudita yang tidak pernah lupa untuk menjalankan perintah Tuhan. Sambil tidak kuasa hatinya memohon doa untuk diberikan jawaban juga petunjuk. Di mana kini anaknya, Rudita? Tiba-tiba pintu diketuk tidak sabaran. Terkesiap hati ibunya Rudita. Darah panas akan menyiram wajahnya. Astagfirullah, sebutnya sembari segera bangkit. Mak Rudi, Mak. Seruan dari luar bukan cuma satu orang. Wanita itu yang suka dipanggil Mak Rudi gegas membuka pintu. 3 orang lelaki berbeda usia tampak begitu cemas. Mang Engkus, Yayat, Rahmat, kalian subuh-subuh ada apa? Tanya Mak Rudi di sela rasa terkejut. Mak Rudi, Mak.
Mang Engkus bicara ragu. "Ada apa dengan si Rudi, Mang Engkus?" tanya Mak Rudi tak sabar. "Rudita mengalami kecelakaan, Mak," ucap Yayat pemuda 17 tahun itu dengan tega. "Astagfirullah," jerit Mak Rudi kencang. Tubuhnya langsung lemas dan segera dipapa oleh Mang Engkus. Dibantu Yayat juga Rahmat. Tangis Mak Rudi pecah. Ketiga anaknya spontan bangun dan ikut ceritan melihat ibunya menangis pilu. Meski mereka belum tahu apa yang terjadi, mereka yakin jika ibunya menangis terseduh seperti itu, berarti ada sesuatu yang menimpanya. "Ibu, ibu." Ketiganya memeluk ibunya yang akhirnya tidak sadarkan diri. Warga segera berdatangan, membantu semampu mereka, juga melakukan persiapan akan kedatangan jenazah Rudi dari rumah sakit. Kebetulan, di rumah sakit tersebut, ada tetangga Rudi yang anaknya dirawat inap karena muntaber. Sore tadi, tetangga itu membawa sang anak setelah seharian muntaber tiada henti. Dan tetangga itu sangat penasaran saat datang sebuah mobil ambulans dengan 2 buah mobil polisi datang ke rumah sakit. Dari obrolan polisi yang menyebutkan bahwa yang meninggal karena kecelakaan adalah seorang biduan dangdut yang sedang populer dan naik daun namanya. Karena penasaran, pria itu meminta izin untuk melihat. Siapa tahu ia mengenali korban. Dan polisi pun mengizinkan karena memang sedang melakukan penyelidikan. Jadi diperlukan saksi-saksi. Betapa syok pria itu saat melihat siapa yang terbungkus kantong jenazah tersebut. "Ya Allah, Rudita, astagfirullah," seru pria tersebut yang langsung lemas dan segera dipapa oleh bapak polisi yang kemudian ditanyai pelan-pelan. Dari situlah polisi kemudian menghubungi kepala desa tempat Rudita. Dan kepala desa segera memberitahu Mang Engkus yang adalah ajudannya untuk segera memberitahu ibunya Rudita. Pukul 6 pagi, masjid kemudian mengumumkan bahwasanya ada seorang warga desa mereka yang meninggal dunia. Semua tercengang merasa tidak percaya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.